Dan ini kita tidak tahu varietasnya apa. Info dari beliau bahwa ini ditanam dari biji, dan hasilnya sudah berbuah. Lokal. Masa lokal ya? Lokal nih, sambungan enggak ada. Sambungan ditanam dari biji, teman-teman. Swastiastu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini Minggu, salam dari saya Tegal Alpukat Rangdu. Iya, sekarang kita lagi keliling di kebun teman kami, beli nyanyak dan melihat kondisi di sini. Lumayan ya, kita nggak tahu ini alpukat apa, tapi sekedar pesan buat teman-teman yang mungkin punya kebun atau tanah anggur, mending dimaksimalkan ya, mau tanam alpukat, tanam cengkeh, atau tanam duren. Karena ketika masa tua, masa pensiun, kita bisa setidaknya mendapatkan hasil dari apa yang kita tanam. Dan ini ya, amazing. Pemilik kebunnya Bapak Putu. Jadi di sini banyak ada tanaman, ada durian, ada alpukat, ada cengkeh, kambing juga ada. Jadi pesan buat teman-teman ya, maksimalkan mumpung masih muda atau masih berproduksi, tanam saja intinya. Tanam saja, karena ketika masa kita pensiun, masa kita sudah tua, ada hasil yang kita dapatkan. Luar biasa ya. Ini cengkehnya juga sudah mulai menghasilkan ini. Jadi apa yang kita lakukan dengan konsisten, apa yang kita kerjakan dengan konsekuen, rutin dan tanpa putus asa, pasti menghasilkan. Lihat. Nah, nangka. ya kita sambil keliling-keliling ya, melihat-lihat. Kambing juga ada. Jadi di sela-sela kesibukannya, beliau juga memelihara kambing, dan hasil dari kuhe kambingnya ini digunakan sebagai pupuk organik ya. Kita lihat. Nah, kambing juga. Oke ya. Dan ini kita tidak tahu varietasnya apa. Info dari beliau bahwa ini ditanam dari biji, dan hasilnya sudah berbuah. Lokal. Masa lokal ya? Lokal nih, sambungan enggak ada. Sambungan ditanam dari biji, teman-teman. Jadi sekali lagi intinya, yang punya kebun, ayo kita berkebun, tanam, karena kelak pasti memberikan hasil. Kita di sini durian. Beli. Hasil dari durian tahun lalu berapa, beli? Kurang lebih 4 jutaan. Oh. Baru belajar berbuah 4 juta, teman-teman. Belum dari cengkeh, dari pisang,
dari masih banyak lagi. Oke, kita lihat sekarang duriannya. Durian kane. Ya, oke ya teman-teman. Jadi kalau kita rajin menanam terus merawatnya, pasti tanaman itu akan memberikan hasil. Lakukan saja, just do it. Pokoknya pasti memberikan hasil untuk masa tua kita, persiapan masa tua. Ya, nanti kalau ada video kita update lagi. Sekian dari saya, salam dari di Tegal, Alpukat Busuk semua. Durian. Nah, bagi kita mungkin yang kaum pemula, kadang-kadang untuk durian kane itu kebanyakan kita terkena di kanker batang ataupun jamur di bagian batang ya. Ini salah satu contoh tumbuhan yang kemungkinan kalau dibiarkan dulu dia akan mati. Kita lihat ya. Nah, jadi bagaimana penanggulangannya nanti mungkin kita bisa sharing di lain waktu. Ini kalau dibiarkan posisinya seperti ini dulu, mungkin kita jamin pasti akan mati. Karena pengalaman saya juga dulu dalam memelihara durian, kita tidak tahu kondisi cara menangani durian seperti apa. Ketika dia daunnya rontok dari atas pucuk sampai ke bawah, kita pikir itu dia terkena rayap, akarnya dimakan rayap atau sejenisnya. Tapi ternyata durian kane itu kebanyakan kemungkinan itu kena kanker batang. Dan ini dari kebunnya Beli Putunyanya kita dapat sharing bagaimana sih cara mengatasi untuk durian yang terkena kanker batang. Ini kalau dibiarkan pasti mati teman-teman. Tapi sekarang kita lihat kondisinya. Setelah rutin dilakukan pengobatan, setelah rutin dilakukan perawatan, durian ini sudah berbuah lagi. Kalau zaman dulu untuk pohon sebesar ini saya juga pernah menanam dan itu banyak yang mati karena tidak ada edukasi dan tidak ada waktu itu asumsinya bahwa durian kane terutama, dia memiliki masa tanam. Masa tanam mungkin 10 tahun dia akan mati. Tapi asumsi itu bisa kita patahkan karena di luaran tuh banyak kok durian yang memiliki masa tanamnya lebih panjang. Dan durian kane sekali lagi ya nggak tahu juga durian-durian yang lain, dia paling rentan terhadap kanker batang. Dan bagaimana perawatannya mungkin nanti di next time kita sharing bagaimana cara perawatannya dan bagaimana cara mengatasinya untuk durian yang sudah kena kanker batang seperti ini. Kalau kita lihat ini cukup parah teman-teman ya. Kalau dulu saya tidak tahu, jujur aja saya tidak tahu, dan banyak durian saya itu mati kita biarkan karena belum tahu saat itu ya bagaimana cara mengatasinya. Tapi dari sini kita sama-sama belajar, nanti kita sharing ya bagaimana cara mengatasinya. Dan ini durian setelah dilakukan perawatan, setelah dilakukan intensif pengobatan, dia sudah mulai berkembang dan sudah berbuah lagi. Oke teman-teman, oke ya, nanti next time ya, kapan-kapan kita sharing bagaimana caranya untuk mengatasi ini. Biar teman-teman yang lain mungkin yang awam tentang ini lewat YouTube ini nanti kita sharing ya. Apa sih yang perlu kita lakukan, caranya pencegahannya, lalu cara mengobati tanaman durian yang sudah terkena kanker batang.
ada baiknya ya kita sharing-sharing nanti, biar tidak kita sudah nanam cukup lama, sudah menghasilkan, tapi ketika batangnya sudah besar terus mengalami kerontokan, daunnya layu, kita tidak lakukan apa-apa. Jadi waktu yang kita habiskan untuk itu cukup lama membesarkan durian seperti ini. Ya teman-teman, sekian. Salam dari saya, Detegal Alpukat Rangdu. Lewat YouTube ini nanti kita sharing-sharing lagi ya ke banyak-banyak pekebun yang lain. Kita sharing-sharing, terus kita tanyakan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana cara melakukan perawatan durian, alpukat, cengkeh atau yang lainnya. Sekian dari saya, salam Detegal Alpukat Rangdu. Semua.